Sebelum ke dua penanya terakhir, kita sedikit review ke buku itu. Kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi nanti Pak Guru kalau salah. Guru Gembul di sini bahkan menggugat nama Indonesia itu sendiri, yang menurut beliau adalah berian dari asing, dari orang Belanda juga gitu. Sebagai alternatif, yang saya ingat ketika mengedit buku itu, Pak Guru Gembul memberi alternatif nama Nusantara Raya. Hanya saja ada satu pertanyaan kritis dari saya sebagai editor gitu. Bukankah nama Nusantara sendiri sangat bias kolonial, dalam arti kolonial Majapahit? Karena yang memberi nama Nusantara itu adalah pihak Majapahit, di mana pulau-pulau di utara Pulau Jawa selain Jawa itu disebutnya Nusantara, artinya kepulauan di antara Asia dan Jawa. Sebelum kedua pertanyaan terakhir, kalau boleh di spill ini Pak Guru, argumennya seperti apa? Mangga. Iya, saya setuju sekali. Istilah Nusantara tuh nama aslinya tuh adalah, ngeja aslinya tuh Nuswantara. Nuswantara itu artinya adalah Nusa, pulau-pulau di antara, perantara kita dengan Cina secara khususnya itu Nusantara ya. Jadi memang itu adalah istilah dari Majapahit. Itu juga benar, itu adalah istilah yang berasal dari Majapahit. Majapahit itu nama aslinya adalah Wilwatikta. Wilwatikta artinya apa? Majapahit. Jadi sebenarnya istilah Nusantara itu memang berasal dari Majapahit, dan itu sepihak untuk menyebut yang lain lagi. Cuman saya gunakan istilah itu tuh karena setidaknya dulu tuh pernah ada kesepakatan di mana pihak yang berkuasa atas pihak yang lain itu menggunakan istilah yang sama gitu. Karena Majapahit itu diklaim telah menjadi mitra setata dengan negara-negara di Nusantara lainnya, dan Majapahit memiliki nama itu, sedangkan wilayah-wilayah lain yang menjadi mitra setata Majapahit itu tidak mengeluarkan istilah semisal itu, maka kita gunakan istilah itu gitu. Karena maksud saya adalah saya bukan mengajak menggunakan nama itu, tetapi saya menyebutkan bahwa istilah Nusantara adalah jauh lebih terhormat dan relevan daripada menggunakan nama Indonesia. Kenapa nama Indonesia itu tidak pas dan tidak relevan? Bukan hanya gara-gara dia dibikin sama orang asing, orang Belanda, bukan hanya itu. Tetapi istilah Indonesia itu kan artinya Indianesia. Indonesia itu kependekan dari Indianesia. Nah, Indianesia itu India yang berbentuk kepulauan, Nesia itu kan kepulauan. Jadi India daratan, India kepulauannya itu adalah Indonesia. Sama seperti itu India, ini Hindia belakang. Dulu disebutnya kita tuh Hindia belakang kan. Nah, atau Hindia Belanda, karena itu Hindia milik Inggris, ini Hindia milik Belanda. Nah, istilah-istilah yang paling dicocokkan akhirnya adalah Hindianesia, Indonesia. Indo itu artinya India. India diambil dari kata Sindu. Sindu, Sungai Sindu itu. Sungai Sindu itu diambil dari mana? Istilah dari orang Persia untuk menyebut peradaban di seberang Sungai Indus. Padahal orang-orang India pun tidak mau disebut India. Bahkan sekarang nama resmi nama negara India apa coba? Barat. Barat. Bukan India tapi Barat. Barata atau itu nama resminya, nama aslinya. Orang India aslinya nggak mau disebut India gitu. Karena India itu sebutan salah sebut dari orang Portugis yang nyebut Sindu sebagai Indus, seberang sungai. Jadi kesalahpahamannya tuh terlalu banyak. Udah mah kita tuh namanya adalah India kepulauan, orang Indianya pun tidak mau disebut India. Udah mah itu membentukan asing, itu tidak sesuai dengan identitas kebangsaan kita. Nah, jadi daripada begitu, saya usulkan, bukan saya usulkan nama itu, tapi nama Nusantara itu adalah lebih dekat dengan yang kita inginkan sebagai sebuah negara daripada nama Indonesia. Begitu. Nama Nusantara itu lebih cocok juga gitu. Dan kita mengenal itu. Sebenarnya banyak Kang nama-nama negara-negara lain tuh
yang nggak pas gitu sebenarnya dengan nama negara itu. Cuman dipakai ya karena udah jadi kesepakatan bersama. Kayak Filipina diambil dari nama Raja Spanyol, Raja Philip, dipakai jadi nama negara. Itu kan nyebelin sebenarnya. Kolombia diambil dari pembantai orang-orang Kolombia, yaitu Christopher Columbus. Kan sebenarnya gitu. Nah, kalau kita ya seharusnya juga kita bikin aja nama sendiri, Jokowinesia misalkan. Itu tuh lebih enggak, itu serius, saya mohon maaf ya. Itu tuh lebih relevan daripada nama Indonesia. Karena Jokowi pernah berkuasa di Indonesia selama 10 tahun, bikin ibu kota baru di situ. Nah, setidak-tidaknya, dan dia warga lokal gitu, setidak-tidaknya itu tuh lebih relevan daripada nama Indonesia yang adalah kesalahpahaman menyebut negara lain. Sama kayak suku Indian, itu kan salah sebut kan. Orang Christopher Columbus mengira bahwa tanah yang dipijaknya itu adalah India, maka disebutnya, orang-orang yang datang ke sini disebutnya suku Indian gitu. Itu kan salah pencet gitu. Nah, itu mendingan kita berpikir sendiri untuk mencari nama untuk diri kita sendiri gitu. Ya, kalau Nusantara ditolak juga nggak apa-apa, tapi itu lebih relevan dalam pikiran saya daripada nama Indonesia gitu. Sebelum pertanyaan, Kang, bikin buku ini goalsnya apa sih, Kang? Misalnya, kan ini kan ada biaya kontroversial nanti. Dari kontroversi yang ada nanti sebagai biaya dari penerbitan buku ini, yang ingin disasar Pak Guru Gembul ini apa? Ya, seperti yang tadi saya tuh ingin mengajak orang-orang tuh berpikir ulang. Nanti silahkan sepakati bentuknya, nanti bagaimana tuh terserah. Tapi saya tuh ngajak kita tuh untuk berpikir ulang tentang apa yang selama ini kita capai dan kita anggap sebagai sebuah identitas. Maksudnya nanti misalkan ada perdebatan, kemudian perdebatan ya udah namanya adalah Indonesia, tetap wilayahnya tetap seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, tapi setidaknya itu tuh didasarkan bukan pada dogma dan doktrin, bukan didasarkan pada pemalsuan-pemalsuan sejarah. Tapi karena kita sepakat atas bahwa kita tuh memang harusnya seperti ini gitu. Kan kebanyakan kita bersepakat tuh bukan gara-gara kita ngerti itu, tetapi gara-gara sudah dikasih tahu seperti itu. Nah, kenapa kita harus bersepakat seperti yang tadi? Sebuah bangsa itu akan kuat kalau dia tuh didirikan di atas konsensus masyarakat. Istilah siapa itu, Pak? Istilah siapa? Bapak Revolusi Prancis itu. Jadi sebuah negara itu bisa kuat kalau dia itu adalah manifestasi dari kesepakatan orang-orang atas negara itu. Jadi di sini tuh ada judul kecil, perspektif lain memahami nasionalisme kita. Jadi kita tuh bertanya kembali nasionalisme kita tuh apa? Sama seperti bahasa yang paling sederhananya gini, orang yang pindah agama, misalkan mualaf gitu ya, biasanya tuh lebih kuat keagamaannya daripada orang yang beragama Islam dari lahir. Karena itu tuh berasal dari upaya mencari gitu. Nah, saya tuh ngajak untuk mencari, toh nanti kalau kembali ke agama sebelumnya gitu, atau kembali ke identitas dan definisi yang sebelumnya, itu mah fine, gak jadi masalah. Karena yang paling penting tuh adalah kita tuh memahami kenapa kita bersatu menjadi satu entitas politik yang namanya Indonesia. Kalau saya ngajaknya adalah kita dekonstruksi pikiran kita, kemudian kalau mungkin, ayo kita ajak Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini untuk gabung menjadi Nusantara Raya. Kalau misalkan mereka mau, kan kita punya tambang yang jauh lebih banyak dan sawit yang lebih luas. Ya itu mah kalau mau gitu. Tapi kalau enggak juga ya gak apa-apa. Tapi intinya adalah, masa sih kita bernegara sampai selama ini hanya sekedar mengikuti garis yang ditentukan sama Belanda yang sudah melepaskan diri puluhan tahun yang lalu. Masa sih sesimpel itu? Kayaknya sih terlalu sepele gitu. Jadi ayo kita bikin kesepakatan bersama. Oke, itu tadi spill dari isi buku ini. Tapi masih banyak yang dibahas oleh Pak Guru Gembul di buku ini karena juga beliau mengulas tentang sejarah nasionalisme ya. Apakah nasionalisme itu datang begitu saja? Tentu tidak. Di situ juga dijelaskan tentang asal mula beberapa bangsa, salah satunya Israel ya malahan ya,
bahkan tentang kekristenan, tentang bagaimana agama Kristen berkembang di Eropa, di mana itu tadinya agama kaum Israel yang berada di bawah jajahan bangsa Romawi, malahan Menjajah Romawi, malah dipakai oleh Romawi. Jadi buku ini seru, kontroversi, dan ditulis dengan bertanggung jawab karena memang disertai oleh referensi yang mumpuni lah.